Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 12 My DRS Nemesis dimulai dengan Ju Yeon mendengar tim berbicara tentang Big Forest Mall yang memburu Su Jong untuk cabang AS mereka. Mereka juga meratapi bagaimana Su Jong menderita karena desas-desus bahwa dia tidur sampai ke puncak. Saat ini, Ju Yeon menyuruh Su Jong untuk bergabung dengan Big Forest. Dia tidak peduli bahwa dia akan berangkat ke AS, bahkan jika itu tidak terbatas. Su Jong kesal karena dia terlihat acuh tak acuh. Isyarat jenaka karena dia adalah hantu Ju Yeon. Dia bingung dan deputi yang bertanya-tanya apakah dia menyakiti Su Jong dengan cara tertentu. Dia akhirnya bertanya kepada kepala Kwon yang memarahinya karena kecerobohannya. Dia menjelaskan perspektif Su Jong tetapi ini membingungkan Ju Yeon lebih lanjut. Dia selalu berencana untuk pergi ke AS bersama Su Jong. Keadaan menjadi lebih buruk saat Su Bin memperingatkannya bahwa Su Jong telah membawa kotak naga hitamnya ke tempatnya. Ju Yeon bergegas hanya untuk menemukan bahwa mainan, manga, dan semua koleksinya sekarang membumbui apartemennya. Su Jong ingin mengejutkannya, itulah sebabnya dia menghantuinya. Dia juga telah membuat makanan dari Raja Bajak Laut yang dia cemooh meskipun dia salah mengira gula sebagai garam. Dia akhirnya membawa gajah di ruangan itu dan menjelaskan bahwa dia berencana untuk pergi ke AS bersamanya. Tapi setelah berbicara dengan Ha Jin tadi malam, dia mengerti Ju Yeon. Dan dalam pergantian peristiwa, dia tidak pergi karena dia memiliki orang yang dia cintai. Dia menolak untuk melarikan diri karena rumor dan meyakinkannya bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Shin Won merajuk dan Ju Yeon memberinya perlakuan cinta yang keras. Dia menyebut Ha Jin berani dan menyebut Shin Won pengecut karena melarikan diri. Ini sampai ke Shin Won yang mabuk memanggil Ha Jin. Dia secara tidak sengaja meletakkannya di speaker dan menjatuhkan ponselnya. Saat dia mencoba untuk mendapatkannya, dia mengoceh tentang bagaimana dia mencintainya dan meminta maaf karena menjadi pengecut. Untuk membungkamnya, dia berteriak bahwa dia juga mencintainya. Dia malu sementara semua orang di restoran bersorak. Keesokan harinya, Shin Won berterima kasih padanya karena telah membawanya kembali. Mereka senang tetapi ada satu masalah. Seseorang telah merekam panggilan itu dan sekarang mereka menjadi viral. Hal ini menyebabkan banyak pelanggan muncul. Dia mengundurkan diri dari Yongsung karena dia berencana untuk menjadi mitra bisnisnya. Ju Yeon terkejut tetapi Shin Won senang membantu di restoran. Ketika pasangan itu pergi ke kencan piknik kelompok, mereka memiliki momen manis lainnya. Shin Won menyatakan bahwa Ha Jin bisa tetap curiga dan takut. Tetapi mereka dapat menghapus kecemasan itu bersama-sama. Dia setuju dan memeluknya. Su Jong dan Ju Yeon akhirnya bertemu satu sama lain saat mereka mengunjungi makam keluarga mereka. Dia menemaninya dan dia menjelaskan bagaimana dia dulu takut ditangkap oleh nenek. Di tempat lain, nenek bertemu dengan kepala Kwon dan mengoceh tentang bagaimana Ju Yeon merusak prospeknya sendiri. Menurut nenek, kelemahan seseorang adalah cinta dan itulah mengapa dia keras padanya. Kwon membalas bahwa cinta membuat seseorang lebih kuat. Ju Yeon telah diperlakukan dengan kasar, namun dia telah bertahan untuknya. Dia menyuruh nenek untuk meminta maaf demi dirinya sendiri dan tidak menyalahkan Ju Yeon karena kesedihannya. Nenek pergi ke tempatnya dan dikejutkan oleh dekorasi ulang itu. Dia melihat foto itu bersama orang tuanya dan terlihat sedih. Ju Yeon tiba dan mereka akhirnya menambal perbaikan. Dia meminta maaf karena menyalahkannya ketika itu tidak pernah salahnya. Dia kesakitan dan tidak bisa melihat melampaui itu. Dia tahu sudah larut tetapi dia berterima kasih padanya karena ada untuknya. Su Jong memutuskan untuk menemukan sesuatu untuk disukai, seperti Ju Yeon. Langkah pertamanya adalah manga tetapi dia akhirnya tertidur. Dia kemudian mencoba melukis dan merajut. Tapi dia akhirnya frustrasi. Untuk membantunya rileks, Ju Yeon merencanakan kencan piknik kelompok dan mengundang Shin Won dan Ha Jin. Mereka menuju ke pedesaan, di mana Ju Yeon dan Su Jong menjadi kompetitif dalam permainan yang mereka mainkan. Beberapa saat kemudian, ada konser band favorit Ju Yeon, Crackshot. Su Jong dan Ju Yeon bersenang-senang saat mereka hadir bersama. Penyanyi utama bahkan mengenalinya dari toko kacamata hitam. Saat mereka pergi, Su Jong mengungkapkan bahwa dia bahagia saat itu. Dia tidak perlu memaksakan hobi dan baik-baik saja hidup saat ini. Su Bin menjadi petugas pemadam kebakaran dan Baeks merayakannya.
Baik ternyata adalah pemegang saham di Yongsung setelah membeli beberapa saham dengan tabungannya untuk mendukung Sujong. Dia ingin menghadapi Nenek Ban tetapi dia selangkah lebih maju saat dia meminta maaf. Ju Yeon bergabung dengan Dewan, mengkonfirmasi suksesinya. Sujong dipromosikan menjadi kepala seksi. Karyawan laki-laki percaya itu karena dia tidur sampai ke atas. Atasan wanita membelanya dan bahkan meminta maaf kepada Sujong. Dia berharap dia tidak mentolerir diskriminasi dan berbicara lebih seperti Sujong. Ju Yeon dan Sujong mengakhiri kontrak mereka karena dia tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan dan dia tidak membutuhkan jaminan kerja. Kemudian, tim memutuskan untuk melakukan karaoke di mana seseorang memilih pengakuan. Ini adalah lagu yang digunakan Ju Yeon untuk melamar 15 tahun yang lalu. Sujong malu saat dia mengubahnya. Ju Yeon merajuk saat dia mabuk dan menyanyikan lagu-lagu rock. Dia geli saat dia mengakui bahwa Ju Yeon yang berusia 15 tahun cukup keren. Saat menuju pulang, dia mendengar rekamannya tentang dirinya. Dia meninggalkan rekamannya sendiri, bahwa dia keren. Setelah kencan konser mereka, Ju Yeon menemukan kalung kunci-kunci yang serasi yang dia tolak 15 tahun yang lalu. Saat pergi, Ju Yeon dan Sujong menemukan lamaran publik antara pasangan sekolah menengah. Mereka terhibur dengan bagaimana perasaan mereka telah berubah sejak saat itu dan bagaimana mereka seharusnya. Kali ini, Ju Yeon memberinya kalung berlian yang dia terima. Di akhir My Dearest Nemesis episode 12, ada montase mereka semua yang bercinta dengan cinta. Dia menyatakan bahwa takdir adalah apa yang mereka buat, dan dia senang bahwa masa lalunya yang kelam sekarang menjadi cintanya.